Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Zonetric. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa dasar baris perintah SSH di server Linux. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara menggunakan SSH server di Windows. Untuk yang belum lihat videonya bisa dilihat di channel Zonetric ini, atau kamu bisa langsung klik tulisan di atas ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan pada video ini, untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang baris perintah dasar SSH di Linux. Baris perintah atau command line adalah perintah dalam bentuk teks yang memerintahkan komputer atau server untuk melakukan tugas tertentu. Ketika kita mengoperasikan server Linux yang terhubung ke internet, kita perlu menggunakan baris perintah SSH untuk mengelola atau monitoring server tersebut dari jarak jauh. Linux sendiri ada beberapa turunan atau distro Linux yang mempunyai perintah dasar yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk menangani masalah paket manager, Ubuntu menggunakan perintah apt, sedangkan CentOS menggunakan yum. Tapi di sini yang kita bahas adalah perintah dasar di Linux secara umum yang bisa berjalan di hampir semua varian Linux seperti Ubuntu, CentOS, dan lainnya. Di sini saya sudah membuat daftarnya agar mempermudah dalam pembahasan kali ini. Untuk perintah yang pertama adalah man. Perintah ini berguna untuk melihat fungsi dari perintah atau buku manual dari sebuah program. Contoh penggunaannya seperti ini. Dari perintah tadi akan menampilkan panduan penggunaan dari perintah screen. Perintah yang kedua adalah help. Perintah ini berfungsi hampir sama dengan man, akan tetapi hasil yang ditampilkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Di sini terlihat outputnya lebih mudah dipahami dibandingkan menggunakan perintah man tadi. Selanjutnya perintah yang ketiga adalah ls. Fungsi perintah ls ini berguna untuk melihat daftar file dan folder yang ada di direktori pada saat itu. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Perintah ini digunakan untuk melihat apa saja yang ada pada folder lib. Untuk output yang lebih jelas bisa menambahkan opsi L seperti ini. Jika menambahkan opsi strip L, output yang ditampilkan akan lebih lengkap. Selanjutnya perintah yang keempat adalah sudo. Perintah ini berfungsi untuk menjalankan baris perintah sebagai user root atau super user. Biasanya digunakan ketika kita login ke server menggunakan user selain root. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Maksud dari perintah ini adalah menjalankan perintah ls ini sebagai user root. Ini digunakan jika kita login menggunakan user selain root. Selanjutnya perintah yang kelima yaitu mkdir. Perintah mkdir ini berfungsi untuk membuat folder. Untuk contohnya seperti ini. Dan jika kita lihat di direktori saat ini menggunakan fungsi ls tadi, akan ada folder baru dengan nama Zonetric. Ini adalah folder yang baru saja dibuat menggunakan fungsi mkdir tadi. Kemudian untuk perintah nomor 6 yaitu cd. Perintah ini berguna untuk masuk ke direktori yang diinginkan. Sebagai contoh, jika saya ingin pindah ke direktori yang tadi saya buat, perintahnya seperti ini. Di sini sekarang saya sudah pindah ke direktori Zonetric. Selanjutnya perintah yang ketujuh yaitu touch. Perintah ini digunakan untuk membuat file kosong. Sebagai contoh di sini saya ingin membuat file dengan nama perintah txt. Dan sekarang kita lihat file yang baru saja kita buat dengan menggunakan perintah ls. Di sini sudah ada file dengan nama perintah txt yang baru saja dibuat. Jadi perintah ini akan membuat file baru yang masih kosong dengan nama perintah txt. Sekarang perintah yang ke-8 yaitu nano. Perintah nano ini berguna untuk mengedit file. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengedit file yang dibuat tadi. Jadi perintahnya seperti ini. Setelah mengedit, untuk menyimpan kita tekan ctrl, kemudian X, kemudian ketik Y, dan tekan enter. Selanjutnya perintah yang ke-9 yaitu cmod.
Perintah ini berfungsi untuk mengganti hak akses pada file dan folder. Untuk contohnya, jika ingin mengganti hak akses file perintah txt tadi menjadi 644 menggunakan baris perintah seperti ini. Atau jika ingin mengganti hak akses folder Zonetric yang dibuat tadi menjadi 77, perintahnya seperti ini. Kemudian perintah yang ke-10 yaitu chown. Perintah ini digunakan untuk mengganti pemilik dan grup dari sebuah file atau folder. Untuk saat ini file perintah txt tadi, pemilik dan grupnya adalah root karena tadi dibuat menggunakan user root. Jadi sekarang kita rubah kepemilikannya dari root menjadi user admin dan grupnya juga dari root menjadi grup admin. Admin yang pertama ini merujuk pada user, sedangkan admin di belakang merujuk pada nama grup. Di sini sudah terlihat file perintah txt ini usernya admin dan grupnya juga admin. Selanjutnya perintah yang ke-11 yaitu cat. Perintah ini digunakan untuk melihat isi dari sebuah file dan bisa juga untuk menggabungkan isi dari dua buah file. Untuk contohnya seperti ini. Maka output dari perintah ini akan menampilkan isi dari file perintah txt tadi. Dan jika ingin menggabungkan isi dari dua file, tinggal tambahkan nama filenya di depan ini dan dipisahkan menggunakan spasi. Kemudian perintah yang ke-12 yaitu cp. Perintah cp ini berguna untuk menyalin file dan juga folder. Dan perintah cp ini bisa menyalin ke folder yang sama dengan letak file tersebut atau ke folder yang berbeda. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Perintah ini akan menyalin file perintah txt ini ke folder home. Sedangkan untuk menyalin folder tambahkan opsi strip R seperti ini. Dan jika kita periksa di direktori root ini, sudah ada folder baru dengan nama Zonetric copy. Selanjutnya perintah yang ke-13 yaitu mv. Perintah ini digunakan untuk memindahkan file dan folder. Sama seperti fungsi cp tadi, hanya bedanya jika cp itu menyalin atau menduplikat, sedangkan mv ini memindahkan file atau folder. Contoh penggunaannya seperti ini. Dan setelah menjalankan perintah ini, sekarang di folder Zonetric ini sudah tidak ada file perintah txt tadi. Dan sekarang file perintah txt sudah pindah ke direktori root. Dan selanjutnya perintah yang ke-14 yaitu rm. Perintah rm ini digunakan untuk menghapus file dan folder pada direktori tertentu. Sebagai contoh, jika ingin menghapus file perintah txt tadi, perintahnya seperti ini. Setelah menjalankan perintah seperti ini, akan muncul konfirmasi untuk menghapus file, ketik Y kemudian ditekan enter. Dan perintah ke-15 yaitu find. Perintah ini berguna untuk mencari file dan juga folder. Untuk format umum penggunaan perintah find adalah find, kemudian lokasi pencarian, dan kriteria pencarian. Untuk kriteria pencarian ini ada beberapa pilihan, misalnya berdasarkan nama atau jenis file. Sebagai contoh, jika kita ingin mencari file dengan nama perintah txt di direktori home, perintahnya seperti ini. Ini merupakan lokasi direktori awal pencarian. Jadi pencarian akan dimulai dari direktori home. Dan type ini merupakan jenis kriteria yang dicari yaitu file. F di sini berarti jenis yang dicari adalah file. Dan jika D berarti yang dicari adalah direktori. Dan untuk name ini merupakan kriteria pencarian menggunakan nama file yang dicari. Di sini nama file yang saya cari adalah perintah txt ini.
Karena di directory home hanya ada satu file dengan nama perintah txt, jadi output dari perintah ini hanya menampilkan satu baris ini. Contoh kedua, jika kita ingin mencari semua file yang berekstensi txt, gunakan perintah seperti ini. Perintah ini akan mencari semua file yang berekstensi txt yang ada di directory www. Dari perintah tadi akan menampilkan semua file dengan ekstensi txt di directory dan subdirectory setelah www. Saya bersihkan dulu. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Perintah yang ke-16 yaitu zip. Perintah zip ini digunakan untuk mengompres file dan folder ke dalam file zip. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan nama file dan folder yang ingin dikompres ke zip dan dipisahkan menggunakan spasi. Atau jika kita ingin mengompres seluruh file dan folder yang ada di folder saat ini, kita ganti nama file dan folder ini dengan tanda bintang seperti ini. Perintah ini akan mengompres ke zip semua file dan folder yang ada di directory root ini. Dan jika kita lihat di sini sudah ada file zip yang baru saja dibuat. Sekarang kita lanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu unzip. Perintah ini berfungsi untuk mengekstrak file zip. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Perintah ini akan mengekstrak file output zip ini. Dan perintah yang ke-18 adalah passwd ini. Perintah ini digunakan untuk mengganti password dari user. Untuk contoh penggunaannya, jika ingin mengganti password user yang digunakan saat ini, cukup ketik seperti ini. Kemudian tekan enter. Tapi jika ingin mengganti password user lain, tambahkan nama user di depannya seperti ini. Selanjutnya perintah yang ke-19 yaitu df. Perintah ini digunakan untuk menampilkan penggunaan ruang disk pada file system. Dengan perintah ini kita bisa mengetahui total ruang disk yang digunakan, dan juga ruang disk yang tersisa. Tambahkan parameter strip h agar output yang ditampilkan lebih mudah dipahami. Atau bisa juga seperti ini. Selanjutnya perintah yang ke-20 yaitu ifconfig. Perintah ifconfig ini akan menampilkan seluruh informasi interface secara detail. Kamu juga dapat menemukan informasi alamat IP yang digunakan server. Ini merupakan alamat IP server ini. Sekarang kita lanjutkan ke perintah 21 yaitu date. Perintah ini digunakan untuk menampilkan tanggal hari ini pada server. Output dari perintah date ini tadi akan seperti ini. Kemudian perintah yang ke-22 yaitu top. Perintah ini digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan pada server tersebut dan diurutkan dari proses yang paling besar. Perintah ini biasanya digunakan untuk monitoring server, untuk mengetahui proses dan beban pada server tersebut. Di sini menampilkan informasi CPU dan di sini menampilkan informasi memorinya. Dan di bagian atas ini menampilkan beban server saat ini. Selanjutnya perintah yang ke-23 yaitu reboot. Perintah ini berguna untuk memulai ulang atau restart server. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Kemudian tekan enter, maka server akan melakukan restart. Dan perintah yang ke-24 adalah power off. Perintah ini digunakan untuk mematikan atau shutdown server. Untuk penggunaannya seperti ini. Maka server akan langsung mati dan koneksi SSH juga terputus. Mungkin untuk sekarang itu dulu beberapa perintah dasar SSH di server Linux. Semoga bisa membantu kamu dalam mengelola server atau VPS kamu agar lebih mudah. Untuk perintah lainnya mungkin bisa kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini. Dan jangan lupa like video ini jika membantu. Dan subscribe channel ini untuk melihat video tutorial selanjutnya.